Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Apa kabar? Saya percaya bahwa keadaan kita hari-hari ini harus semakin on fire, harus semakin bersemangat di dalam Tuhan. Katakan amin, saudara ya. Ayo kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami boleh bangun, keadaan kami baik. Kami berterima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan, kami boleh melewati setiap proses kehidupan. Dan hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan. Agar supaya kami pagi hari ini, kami boleh mendengar tuntunan Tuhan. Kami boleh mendengar pengajaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Saudara, tema kita hari ini adalah ketaatan membuat keadaanmu baik. Saya tahu saudara bahwa hari-hari ini banyak sekali keadaan daripada kita itu kurang baik. Tapi pagi hari ini Tuhan kasih kuncinya. Bagaimana supaya keadaan kita itu selalu baik. Dan kuncinya ada di sini. Kita buka di kitab Ulangan 10 saudara ya. Mari kita buka di kitab Ulangan 10. Ayatnya mulai dari ayat yang ke-12 ya. Di sini ada kunci kemenangan bagaimana supaya kita bisa memiliki kehidupan yang baik. Perhatikan dua kunci ini. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Dua hal ini, taat dan bersyukur. Wow, katakan amin. Taat dan bersyukur, ini adalah kekuatan kita. Saudara, kalau kita melihat keadaan kita hari-hari ini, saya paham saudara ya, bahwa tidak mudah menjalani kehidupan sekarang ini. Tekanan demi tekanan memang hari-hari ini semakin menguat. Tapi coba kita lihat bahwa Tuhan memberitahukan dua hal ini, bagaimana untuk supaya kita taat dan bersyukur ini menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kata kunci hari ini adalah taat dan bersyukur. Taat yang bagaimana, bersyukur yang seperti apa. Amin. Yuk kita lihat di ayat yang pertama. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunanmu merekalah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu, sunatlah hatimu, dan janganlah kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itulah haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun terdahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Sampai di sini dulu saudara ya. Coba perhatikan. Maka sekarang, diawali dengan kalimat ini, maka sekarang. Tuhan gak ngomong nanti ya kalau keadaan kita agak baik gitu ya. Nanti ya kalau kondisinya engkau sudah mengalami keberuntungan. Enggak. Tuhan katakan apa? Maka sekarang. Dikatakan, hai orang Israel, Anda dan saya, diingetin sama Tuhan. Maka sekarang. Apa yang diminta Tuhan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain daripada takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan. Lihat, apakah takut akan Tuhan itu? Takut akan Tuhan itu menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Namanya aja menaruh rasa hormat. Kalau kita dengan orang tua kita bisa menaruh rasa hormat,
Kalau kita dengan bos kita, dengan pemimpin kita bisa menaruh rasa hormat, berarti dengan Tuhan kita pun menaruh rasa hormat. Jauh lebih daripada itu. Jauh daripada orang tua, jauh daripada pemimpin kita. Lebih menghormati. Takut akan Tuhan itu bukan takut yang seperti apa, tetapi ada satu ketaatan yang timbul di dalam kehidupan kita untuk kita hidupnya lebih berhati-hati. Gak sembrono, gak asal-asalan, tetapi mengetahui sungguh bahwa contoh, mau melakukan apa yang salah gitu ya, misalkan gosipin orang gitu, atau mungkin kita mau bikin tanda tangan palsu gitu ya, tiba-tiba ada perasaan takut, iya ya ini kan dosa. Itu seperti itulah kita menaruh rasa hormat di hadapan Tuhan. Sewaktu kita marah dengan pasangan, sewaktu kita itu kecewa dengan pasangan, lalu kita minta bercerai begitu ya, oh iya ya, aku takut dengan Tuhan. Nah, hal-hal semacam inilah disebut dengan menaruh hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, apakah hidup takut akan Tuhan? Menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Kita ditolong atau tidak, perkataan kita itu hati-hati sekali dengan Tuhan. Banyak orang di luar sana menyepelekan Tuhan. Bahkan hari-hari ini saudara ya, banyak sekali orang merendahkan Yesus. Wah, saya kemarin sedih sekali saudara ya, waktu saya membaca di sebuah media sosial begitu ya, mereka merendahkan Yesus. Contoh nih, Yesus kalau sudah puasa 40 hari begitu, bisa lapar juga ya. Kan Yesus bisa bikin mujizat. Kok dia kelaparan gitu. Wah, yang lainnya tuh mengejek. Waktu saya membaca seperti itu, tiba-tiba Roh Kudus taruh di hati saya begini. Di luar sana banyak orang sedang kekeringan kasih. Ya. Ketika orang berani mengejek Yesus, mereka kekurangan kasih. Mereka kekurangan cinta. Makanya Yesus diejek seperti itu. Sebenarnya gak ada bedanya loh. Perbuatan mereka dengan perbuatan kita ketika kita kecewa dengan Tuhan. Sewaktu kita kecewa dengan Tuhan, kita itu krisis kasih. Karena kasih itu adalah Tuhan Yesus. Jadi sewaktu kita kecewa dengan Tuhan, kita mengejek Tuhan, kita krisis kasih. Makanya perkataannya menjadi seperti itu. Tuhan Yesusnya diejek. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus katakan begini kepada saya. Ini eranya Roh Kudus. Di mana Roh Kudus lagi berkeliling melawat setiap anak-anak Tuhan. Sepertinya Tuhan Yesus lagi diejek di mana-mana. Tapi nama Yesus lagi disebutkan berkali-kali. Kutuk diubah jadi berkat. Dan percayalah perkataan-perkataan yang mengejek itu akan membuat mereka akan melihat kuasa daripada Roh Kudus itu. Wah, jadi saudara, jangan pernah terpancing dengan komen-komen atau konten-konten yang demikian. Justru, lihatlah kondisi keadaan akan bangsa ini. Sewaktu mereka mengejek Tuhan Yesus, mereka merendahkan Roh Kudus, mereka hilang kasih Tuhan. Itu tugas kita. Ya, itu tugas kita untuk memenangkan mereka. Itulah kenapa saudara, pagi hari ini diingetin lagi sama Tuhan bahwa jangan terfokus pada persoalan pribadi. Lihat keadaan sekarang ini. Yang pertama, peperangan makin-makin, lihat ya. Yang kedua, hidup makin susah. Yang ketiga, banyak sekali pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajar sesat. Yang keempat, banyak sekali yang mulai menghina Roh Kudus, menghina Tuhan Yesus. Artinya apa? Keadaan udah semakin gak baik. Ini waktunya, saudara ya. Ini waktunya kita harus melihat di luar sana. Ini tugas kita memenangkan jiwa-jiwa yang seperti itu. Itulah kenapa pagi hari ini lihat ketaatan itu
dan rasa syukur itu menjadi kekuatan bagi kita. Ayo bangkitnya cepat, saudara. Hari-hari ini Anda dan saya harus bangkitnya cepat. Jangan terfokus kepada persoalan pribadi. Lihat di luar sana. Banyak jiwa-jiwa yang harus kita menangkan. Ya, contohnya seperti ini. Orang tidak punya rasa takut terhadap Tuhan. Mereka krisis kasih. Mereka krisis cinta. Bisa dilihat kok keadaannya di dalam keluarga mereka. Sewaktu orang bikin konten menghina Tuhan, itu keadaan hatinya, keadaan keluarganya itu pasti nggak baik. Penting ya, kita harus melihat itu. Lihat ya. Maka sekarang kayak orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain takut akan Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan itu salah satunya adalah hidup takut akan Tuhan. Taruh rasa hormat. Menaruh rasa hormat seperti apa? Saat teduh. Carilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan penuh rasa haus dan lapar. Itu menaruh rasa hormat. Ya, yang kedua, menaruh rasa hormat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu yang menaruh rasa hormat. Ini Taurat Tuhan, firman Tuhan. Kemarin kita udah baca ya, bahwa untuk kita bisa memiliki kehidupan yang baik, hiduplah takut akan Tuhan. Firman Tuhan ngomongnya apa, lakukan. Jangan hanya sekedar dibaca, tapi dilakukan. Amin. Ya, apakah hidup takut akan Tuhan? Dijaga perkataannya. Ini tahun PH ya, masih tahun mulut. Di tahun 5785 ini masih tahun mulut. Yang artinya apa? Hati-hati dengan perkataanmu. Perkataan kita bisa menaruh berkat, tapi perkataan kita juga mengutuk. Ini gak hanya bicara tentang mengutuk Tuhan, tetapi waktu kita mengutuk orang lain, hati-hati. Hati-hati dengan mulut. Jangan kita mengutuk hari. Ini hari sial. Hidup kok gini-gini amat. Hidup kok makin susah. Sial terus. Wah, hati-hati dengan mulut. Karena sewaktu kita ngomongnya jelek, saudara ya, itu termasuk tidak menaruh rasa hormat. Karena yang memberikan hidup kita itu adalah Tuhan. Tuhan memberkati kita karena kasih-Nya. Tuhan memberkati Anda dan saya dengan kesehatan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Itu karena perbuatan Tuhan. Apa iya kita mengatakan hidup kok gini-gini amat? Hati-hati saudara ya, hati-hati. Bahkan saya punya anak komsel saudara, dia bilang jangan jadi hamba Tuhan, hidupnya pahit. Saya langsung patahkan itu perkataan. Itu perkataan kutuk. Tidak boleh ada perkataan seperti itu. Justru hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan dahsyat hari-hari ini. Kalau pikiranmu pikiran uang, pikiranmu pikiran kekayaan, pasti ngomongnya kayak begini. Ya. Hati-hati dengan mulut. Karena mulut bisa memberkati, tapi mulut juga bisa mengutuk. Makanya hati-hati dengan perkataan saudara ya. Ketika fokusmu kepada salah, perkataanmu pasti salah itu. Ya. Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan. Perhatikan, hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Pentingnya kita hidup dalam tuntunan. Ini loh, firman Tuhan itu tuntunan saudara. Saya sudah saksikan berkali-kali kepada Anda semua. Saya nggak gampang untuk membuat keputusan. Nggak gampang untuk saya itu hidup apa gitu, nggak gampang saudara. Saya mesti duduk dulu, diam dulu, tunggu Tuhan bicara apa dulu. Saya tidak tipe orang yang gerusa-gerusu harus cepat-cepat ke sana kemari atau seperti apa, enggak. Saya biasakan diam dulu. Ya. Hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ini loh. Makanya kalau kita tidak baca firman Tuhan, pasti tersesat. Karena firman Tuhan ini adalah tuntunan. Sehari aja Anda tidak baca firman Tuhan, Anda tidak tahu kan harus kemana. Karena kita itu tidak bisa saudara. Kalau kita cuma bilang hanya berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan lindungi saya, Tuhan urapi saya, amin.
itu nyuruh Tuhan. Kita itu ada doa, pujian penyembahan, ada membaca firman Tuhan, merenungkan, melakukan firman Tuhan setiap hari. Tapi kalau kualitas doa kita, Tuhan berkati saya, lindungi saya, terima kasih untuk makanan hari ini, Tuhan saya mau tidur, berkati saya, amin. Kalau kualitas doa kita hanya seperti ini, Anda ketinggalan jauh sekali. Level kekristenan Anda, maaf, masih TK. Sementara yang lain udah naik, udah masuk sarjana, udah larinya kenceng. Tapi doa kita masih seperti itu. Ikuti tuntunan. Belajar memperkatakan firman Tuhan. Ya, kalau Tuhan memberkati kita, selalu baru setiap hari, selalu setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru rahmat Tuhan itu. Waktu Tuhan memberkati kita, penuh dengan cinta Tuhan, betul? Waktu Tuhan melimpahkan kasih-Nya, penuh dengan cinta Tuhan. Maka bersukacitalah hatimu. Bersukacita. Tuhan katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dilepaskan di dalam kehidupan kita. Jadi waktu hati kita ini sudah mulai gak enak gitu ya, mengalami satu kehidupan yang gak enak begitu, lihatlah bahwa rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Semua butuh latihan untuk seperti ini. Saya dulu juga sama seperti Anda semua, susah bersyukur. Ya, mau doa juga susah. Kalau mau doa itu tunggu nanti corporate ya, pergi ke gereja bareng-bareng atau masuk ke komunitas itu. Tunggu teman-temannya bareng-bareng begitu. Dulu saya seperti itu, gak pintar doa. Tapi semua butuh yang namanya apa? Kesengajaan untuk bertumbuh. Kalau kita gak punya keinginan yang untuk bertumbuh, susah saudara. Susah sekali. Semua daripada kita harus belajar. Termasuk saya sampai hari ini. Belajar untuk komitmen di dalam Tuhan. Makin hari itu berprogres kekristenannya. Jangan makin merosot. Ya, lihat. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Waktu kita itu hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan. Lihat ya, cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita berkata-kata pasti beda. Pasti beda, saudara. Pasti beda. Tidak sama. Coba ya, kalau kita misalkan begini, Bu, udah tidak kuat lagi, Bu. Keadaannya udah makin susah, saya udah tidak kuat, Bu. Sesak dada saya, Bu. Buka Alkitabnya makanya. Engkau tidak memperkatakan firman Tuhan, makanya dadamu sesak. Engkau tidak memuji dan menyembah Tuhan, makanya dadamu sesak. Engkau tidak mengagungkan Tuhan, makanya engkau stres terus. Karena pikiranmu hanya tentang makanan, minuman, pakaian. Kan Tuhan sudah katakan, janganlah kamu khawatir tentang itu semuanya. Jadi waktu Tuhan katakan jangan khawatir, berarti kan itu tuntunan. Lihat loh, Tuhan menunjukkan jalannya. Jalan Tuhan apa? Jangan kamu khawatir. Itu jalan Tuhan loh. Sewaktu Tuhan, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Karena lawan kita adalah penguasa-penguasa di udara. Lawan kita iblis. Itu tuntunan loh. Perlengkapan senjata kita apa? Doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan. Ikutin tuntunan itu. Nah, kalau kita nggak ikutin tuntunan itu, makanya kita jadi gampang stres. Sesak, Bu, dada saya. Saya khawatir terus, Bu. Saya kok takut terus, Bu. Lah iya. Karena engkau tidak mengikuti jalan Tuhan. Yang pertama hari ini adalah hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, ikuti tuntunan Tuhan. Ngerasain kan? Hari-hari ini begitu susahnya kehidupan. Termasuk saya pun ngerasain, saudara. Susahnya kehidupan. Makanya kenapa saya katakan, ikutin.
step by stepnya Tuhan, ikutin. Karena waktu engkau nggak ngikutin step by stepnya Tuhan, kalah terus. Ya, lihat, yang diminta Tuhan apa? Hidup takut akan Tuhan, menurut jalan yang ditunjukkan kepadamu. Lalu yang ketiga apa? Mengasihi. Banyak daripada kita itu suka bilang, kalau ditanya agamanya apa? Oh, saya Kristen. Oh, bangga banget jadi Kristen. Tapi nggak mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Nggak pernah ketemu sama Tuhan. Coba aja saudara ya, Anda yang orang tua punya anak, anaknya nggak pernah ketemu sama bapak ibunya. Pokoknya taunya hanya duitnya dapet gitu ya. Cuma sekolah, main, masuk kamar tiap hari gitu. Makan, selesai, masuk kamar lagi. Pokoknya minta duit langsung kabur. Kira-kira kalau Anda sebagai orang tua punya anak yang seperti itu, Anda biarin aja atau gimana? Yang namanya orang tua itu kan pasti pengen duduk dengan anak, gitu kan? Ada fellowship dengan anak. Makan bareng-bareng di meja makan, ditanyain kan sekolahnya gimana, kerjaannya tadi gimana, sama teman-teman tadi gimana, kan suka begitu kan ditanyakan. Tapi coba, sewaktu kita ngomong, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Makanya kalau nyanyi, jangan cuma nyanyi, melakukan atau tidak. Kita ngomongnya mengasihi Tuhan, tapi nggak pernah saat teduh. Ngomongnya mengasihi Tuhan, tapi nggak pernah ketemu sama Tuhan. Sekalinya masuk dalam hadirat Tuhan, cuman ngomongnya apa? Tuhan berat, Tuhan utangku banyak, Tuhan sakitku nggak sembuh-sembuh, Tuhan aku dihina, Tuhan gimana kok makin susah. Cuman itu terus. Kita aja nih jadi orang tua, kalau anak kita memuji, itu kan seneng kan orang tua. Nah kalau kita cuma isinya keluh kesah terus, gak mengasihi namanya. Keadaan kita seperti apapun, tetap mengasihi Tuhan. Banyak sekali orang tuh lebih apa? Lebih maunya terlambat daripada maksudnya itu lebih menghormati pekerjaan, lebih menghormati kegiatan kita daripada Tuhan. Contoh nih, dulu ya, saya punya orang tua. Saya tanya sama orang tua saya, Mami gak ke gereja hari ini? Enggak sungkan sama tetangga yang lagi punya gawai. Mereka kan hari ini nikahan. Gak apa-apa lah, hari ini libur gak ibadah. Nah, lebih pakewoh sama tetangga, lebih sungkan sama orang lain daripada mengutamakan Tuhan. Berapa banyak orang lebih izin? Gak apa-apa lah, sesekali izin gak ibadah. Gak apa-apa lah, sesekali lah. Gak apa-apa lah, Tuhan juga tahu kok keadaan saya. Orang seperti ini, jangankan menaruh rasa hormat kepada Tuhan, takut aja kok enggak. Padahal tiap hari kita bisa makan, bisa jalan, bernapas, mata kita bisa ngelihat jelas. Tapi ada perasaan rasa hormat sama Tuhan aja enggak. Ya enggak? Nah, itu tidak mengasihi namanya. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita mengasihi orang lain. Jangan kita ngomong mengasihi orang lain, jangan ngomong kita mengasihi Tuhan, tapi kita membenci yang lain. Tidak bisa juga. Makanya tadi saya katakan toh, hidup menaruh rasa hormat sama Tuhan itu nggak ngutuk. Hati-hati dengan mulut. Waktu kita ngutukin orang, merendahkan orang, itu merendahkan Tuhan juga loh. Anak Anda kalau lagi dihina sama tetanggamu, Anda kan pasti merasa, kalau engkau menghina anakku, engkau menghina aku. Suka gitu kan ya kalau kita jadi orang tua. Yo podo saudara, sama.
Sewaktu kita ngutuk orang lain, ngata-ngatain orang lain, itu kan orang lain, itu kan ciptaan Tuhan. Kok kutuk-kutuk, kok maki-maki, itu kan ciptaan Tuhan. Kekristenan itu butuh standar, ya. Standar kekristenan kita itu adalah kasih. Saya itu dulu tuh tukang ngutuk, saudara. Karena hidup saya itu dipenuhi dengan kepahitan. Makanya tukang ngutuk. Saya dulu kalau disenggol dikit aja, wah, perkataan saya itu tajam, saudara. Tapi waktu saya bertobat, Tuhan kasih tahu saya, nah, hiduplah di dalam kasih Tuhan. Sewaktu kamu ngutuk sesamamu, kamu menghina aku, kata Tuhan. Wah, minta ampun sama Tuhan. Dari sejak itu, saudara, si orang yang tukang ngutuk ini, si orang yang kasar ini, waduh, dikasih posisi sebagai gembala, saudara. Walah, saya tuh waktu sebelum jadi gembala, saya tuh mikir, Tuhan, apa enggak salah itu Tuhan? Tuhan jadikan saya gembala. Saya itu orangnya susah mengasihi orang. Saya ini orangnya introvert tulen, saudara ya. Saya lebih sedih gak punya kopi daripada teman. Saya lebih sedih kehilangan anjing saya daripada saya kehilangan teman, saudara. Waduh, saya jauh dari keluarga saja, saya gak apa-apa. Nah, ini loh, waktu itu dijadikan Tuhan sebagai gembala. Tuhan pun gak salah ini gitu. Tapi begitu urapan Tuhan itu turun, beda. Jadi lebih mengasihi jiwa-jiwa yang tersesat. Saya suka ngambilin jiwa-jiwa, saudara ya. Jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang kehilangan arah, saya deketin, gitu ya. Saya tanya, ayo semangat, ayo kita sama-sama bangkit, ayo sama-sama bertumbuh. Nah, kalau ada kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita bisa mengasihi orang lain, ya. Jangan kita hanya mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus, tapi engkau maki-maki pasanganmu, tapi engkau maki-maki orang tuamu, maki-maki mertuamu, ya ndak iso. Sekali lagi, standar. Kalau engkau ingin keadaanmu baik, mulutnya dijaga. Mulutnya dijaga, ya. Karena sekali lagi, saudara, kita tuh nggak bisa, Bu, saya tuh kan kayak gini ya karena ya gimana orang tua saya begitu, mertua saya bu bawel bu. Sekali lagi, standar kekristenan. Standar kekristenan kita itu ini loh, saudara. Jadi jangan menyalahkan orang lain. Karena itu firman Tuhan itu buat kita, bukan buat orang lain. Anda nggak bisa kasih firman Tuhan buat orang lain. Firman Tuhan itu buat kita, ya, itu standar. Amin. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kemarin, saudara, waktu saya lagi naik mobil gitu ya, saya melihat ada orang tua dengan anak gitu ya. Anaknya tuh duduk di depan, sementara bapaknya itu ngebut sambil ngerokok, saudara. Ngebut sambil ngerokok. Anaknya tuh kira-kira ya usianya baru ya 4 tahun, 3 tahun apa 4 tahun gitulah ya. Ditaruh di depan. Bapaknya naik motor ngebut sambil ngerokok. Lalu tiba-tiba pas lagi di dekat lampu merah begitu, anaknya tuh ngelaksonin, cerat, gitu kan. Lalu bapaknya tuh mukul anaknya, diam, jangan diklaksonin. Anaknya makin diklaksonin terus, ditapuk lagi sama bapaknya. Lalu saya katakan begini, saya tuh sampai ngomong begini dalam pikiran saya, kalau engkau tidak bisa memberikan contoh kepada anak, anakmu akan menjadi brutal. Ya enggak? Engkau jadi nanti kalau anakmu gede,
merokok itu berarti boleh. Kan bapakku merokok. Naik motor ugal-ugalan itu berarti boleh. Kan bapakku gitu. Nyerobot jalan, nggak ngantri, itu boleh. Kan bapakku gitu. Lalu yang keempat, ngomong kasar. Bapakku kan ngomongnya gitu. Berarti boleh dong. Masuk akal nggak, saudara? Jadi jangan pernah kita minta doa untuk anak mengalami hidup takut akan Tuhan kalau kita orang tua nggak memulai lebih dulu. Beribadahlah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Selama kita nggak punya rasa kerinduan dengan Tuhan, keluargamu akan begitu aja. Saya melihat betul di keluarga saya sendiri, saudara. Sewaktu imam tidak menunjukkan yang baik, penjudi, ya, pemabok, gitu ya. Terus engkau akan pengen anak-anaknya gimana? Tidak bisa, saudara. Keadaan keluarga kita menjadi seperti apa kita hari ini? Lihat di ayat ini. Segenap hatimu dan dengan segenap beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Keadaan kita hari ini bagaimana? Keadaan keluarga kita hari ini bagaimana? Lihat ya ini, firman Tuhan yang ini. Kita sudah benar-benar atau belum beribadah dengan segenap hati? Saya paling gak suka kalau ada jemaat yang datang ibadah itu terlambat. Masih puji-pujian kok, nanti aja. Bentar lagi juga firman Tuhan kok. Nanti kalau udah firman Tuhan baru kita masuk. Apakah ini menaruh rasa hormat? Apakah ini hidup takut akan Tuhan? Apakah ini yang disebut dengan beribadah dengan sungguh-sungguh? Sekali lagi, menghormati Tuhan tidak bicara tentang kekristenan. Kristen itu cuma agama. Kristen tidak membawa keselamatan. Banyak orang Kristen yang gak menaruh rasa hormat. Banyak orang Kristen, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang tidak menaruh rasa hormat juga banyak. Masih hari Minggu kemarin, saya duduk di belakang. Ibadah mulai jam 4:30. Ada bapak, ada ibu, ada 2 anak. Ibadahnya 4:30 dimulai. Jam 6:15 baru masuk, baru datang. Saya itu sampai di dalam hati. Hei para imam, kalau engkau gak bertobat, jangan berharap keluargamu mengalami keselamatan. Engkau para tiang-tiang doa, kalau engkau gak bertobat, jangan pernah engkau memiliki keluarga yang berbahagia. Anak-anakmu akan melihat, oh terlambat itu gak apa-apa. Papi mami ngajarin kayak gitu kok. Kalau orang tua saja seperti ini, jangan pernah bermimpi punya keluarga yang hidup berbahagia di dalam Tuhan. Hidup berbahagia di dalam Tuhan itu tuh tidak bicara tentang materi loh. Sekalipun keadaanmu gak baik-baik secara perekonomian, tapi kalau segenap hati, segenap jiwa engkau beribadah dengan sungguh-sungguh, engkau tetap akan bisa berbahagia kok. Jangan suka datang terlambat dalam ibadah. Waktu kita belum melakukan aktivitas apa-apa, duduklah diam dulu. Nyembah Tuhan, muji nyembah Tuhan. Bu, buru-buru bu, mau meeting soalnya. Itu pun kok gak menaruh rasa hormat. Kalau sudah tahu meeting jam 9, bu yao jam 5 udah bangun. Bu yao, jam 5 tuh udah bangun. Saya tuh lagi masak bu. Kalau jam-jam segitu anak-anak saya buru-buru. Lah mbok yao iso ngitung sendiri kan. Kalau kita aja nih bisa melakukan aktivitas kita, bangun lebih pagi. Contohnya kalau kita naik pesawat jam 4 pagi aja, kita jam 2 udah bangun,
Udah jalan ke airport kita bisa. Lalu kenapa untuk Tuhan kita enggak? Itulah akibatnya. Sewaktu kita tuh tidak menaruh rasa hormat kepada Tuhan, kita gampang stres. Kita gampang frustrasi. Hidup kita tuh jauh dari rasa sukacita. Ya enggak? Lihat keadaan kita, saudara. Lihat keadaan kita. Jadi waktu keadaan kita nggak baik, jangan berani-beraninya teriak sama Tuhan. Tuhan, mana janjimu? Malaikat Tuhan akan tanya, engkau sendiri mana janjimu? Ya enggak? Engkau menaruh rasa hormat sama Tuhan aja enggak? Engkau minta mujizat? Engkau memuji dan menyembah Tuhan aja enggak? Engkau minta mujizat? Seringkali Tuhan diam, enggak memberikan pertolongan kepada kita, karena kita sendiri memiliki sikap hidup yang tidak baik. Betul? Ayo saudara, pagi hari ini kita koreksi. Selama kita itu tidak punya rasa hormat kepada Tuhan, ini rasa hormat kepada, ini baru satu ayat loh. Ini baru satu ayat aja udah berapa lama ini udahan. Yang diminta Tuhan hari ini loh. Yang diminta Tuhan hari ini itu adalah takut akan Tuhan, ya toh? Lalu kemudian hidup menurut jalan yang ditunjukkan, mengasihi Tuhan, beribadah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Jadi jangan pernah minta mujizat. Kalau kita sendiri di ayat yang ini aja belum kita lakuin, saudara. Kita tuh suka, aku klaim janji Tuhan, klaim. Premimu mana? Orang kalau bikin asuransi aja, kalau kita nggak punya kemampuan bayar premi tiap bulan, ya nggak bisa kita nagih. Kalau terjadi sesuatu hal, nggak bisa klaim. Kita suka bilang, kami klaim janji Tuhan. Apa lo klaim? Premimu mana? Doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, nggak dilakuin. Boten saged ya, nggak bisa. Di dalam Tuhan ada standar, ada peraturan. Ya, di kitab Ulangan ini Anda mesti baca ya, Ulangan itu. Di kitab Ulangan Anda baca. Di situ ada berkat dan kutuk. Di situ ada peraturan-peraturan. Bu, pertanyaan saya adalah, Ulangan itu kan perjanjian lama. Emangnya masih berlaku? Jadi maksudnya ini disobek gitu. Yang nggak senang-senang itu disobek gitu atau gimana? Ini firman Tuhan. Tuhan yang berbicara kepada kita. Kemarin kan kita di saat teduh kemarin, kita udah bahas ya, bahwa waktu kita baca firman Tuhan, itu kita lagi mendengarkan Tuhan bicara sama kita. Makanya di sini disebutkan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan ini loh. Baca firman Tuhan itu hidup jalan yang ditunjukkan. Makanya waktu kita itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, engkau nggak baca firman Tuhan, pasti tersesat. Nanti yang ada kalimatnya begini, Bu, udah nggak kuat Bu, sesak dada saya Bu. Yo. Karena firman Tuhannya nggak kau baca, tidak kau renungkan, dan tidak engkau perkatakan. Yang ngomong ini nih juga lagi diproses sama Tuhan. Yang lagi ngomong ini juga ngalami kehancuran. Tapi lihat, firman Tuhan ini yang membuat bangkit, yang membuat bersemangat, yang membuat semakin on fire ini. Ya. Lalu ayat yang ke-13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya apa saudara? Baik keadaanmu. Jadi kalau keadaan kita tidak baik, ayat yang pertama sudah dilakukan atau belum? Nih.
Ya. Sudah jelas ya. Jadi kalau keadaan kita kurang baik, keadaan kita mungkin sangat buruk, ayat yang ke-12 ini coba Anda renungkan, dibaca berulang-ulang, sudah dilakukan atau belum. Jadi jangan asal komplain. Tuhan, mana janjimu? Enak mana janjimu? Sewaktu kita ngomong, Tuhan, mana janjimu? Ini aja termasuk sikap yang tidak menaruh rasa hormat loh. Ditolong Tuhan atau tidak, aku tetap akan menyembah Tuhan. Ingat, ini perkataan siapa saudara? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sewaktu mereka berada di dalam dapur perapian. Nanti dibaca ya kitab Daniel. Sewaktu mereka berada di dalam dapur perapian. Tuhan tolong atau tidak, kami tetap akan menyembah Tuhan. Ini seringkali saya katakan saudara. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika semua jalan tertutup, saya nggak tahu harus berbuat seperti apa. Saya katakan di dalam diri saya, Tuhan, sekalipun nggak ada mujizat buat saya, sekalipun nggak ada pintu terbuka buat saya tetap akan melayani Tuhan. Saya tetap akan nyembah Tuhan. Saya tetap akan memuliakan Tuhan. Coba, kalau anak Tuhan ngomong kayak begini, apa ndak hati Tuhan luluh? Makanya ndak heran, sewaktu semua pintu tertutup, Tuhan buka pintu yang lain dalam hidup saya. Tuhan gerakkan begitu banyak orang untuk menolong saya. Tugas saya cuma memuji, nyembah Tuhan, dan melayani Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan makanya. Jangan cuma doa, Anda nggak usaha. Kalau Anda nggak punya pekerjaan, dengar baik. Kalau Anda nggak punya pekerjaan, Anda harus usaha. Iman tanpa perbuatan itu mati. Usahanya apa? Setidaknya usaha kamu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Lalu yang kedua, kalau engkau butuh pekerjaan, ya engkau berusaha cari kerja. Jangan malas. Amin ya. Jadi kalau keadaan kita kurang baik, ayat yang ke-12 ya, dibaca ya. Jangan DM sama saya lagi. Bu, sesak bu dada saya bu. Bu, kok makin susah ya bu? Habis doa kok makin susah ya bu? Doa, kalau waktu doa keadaannya makin susah, itu yang benar. Kenapa kok itu yang benar? Justru doamu itu menggetarkan iblis. Coba waktu iblis mau menghancurkan Ayub, dia berapa kali izin sama Tuhan? Berkali-kali toh. Tuhan, wah, Tuhan, kalau aku mencobai Ayub ini boleh enggak? Boleh. Wah, digempur habis sama iblis. Ternyata Ayubnya masih apa? Masih menaruh rasa hormat. Iblisnya datang lagi kepada Tuhan. Tuhan, boleh enggak aku mencobai Ayub lagi? Boleh. Nah, jadi waktu kita doa, keadaanmu enggak makin baik, itu yang benar. Jangan malah, Bu, udah doa loh bu, tapi mana bu? Kok malah makin susah ya bu? Itu sing benar saudara, itu sing benar. Doa terus, maju terus. Ya, coba ya, Anda suka nonton film perang nggak? Suka nonton film perang kan? Waktu pasukan lagi nembak, ditembak gitu ya. Itu lawannya makin banyak. Supaya apa? Menggempur pasukan yang ini. Ya sama seperti itu. Waktu kita doa pujian penyembahan, wah, keadaannya mungkin gak baik. Pintunya semua tertutup. Tapi yang ada di dalam sini, gak ada yang bisa menggempur. Tetap damai, tetap sukacita, tetap bisa muji nyembah Tuhan. Gak peduli keadaannya kayak apapun. Jangan kau izinkan iblis menggempur yang ada di dalam. Ya.
Jangan kau izinkan iblis menggempur yang ada di dalam. Makanya waktu kita hilang damai sejahtera, kita hilang sukacita, yang salah bukan lawan, tapi kita. Karena engkau nggak melakukan yang pertama tadi nih, yang di ayat yang 12 ini. Ditolong Tuhan atau tidak, aku tetap akan menyembah Tuhan. Ya. Sesungguhnya, ayat yang ke-14. Sesungguhnya, Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dan segala isinya. Artinya apa toh? Kita itu tinggal di bumi ini, yang punya bumi ini Tuhan. Apa iya kita akan kekurangan? Apa iya kita akan kekurangan? Makanya hiduplah menyenangkan hati Tuhan. Sewaktu anakmu nih, kamu punya anak, menyenangkan hati orang tua, maka kau akan semakin sayangkan sama anakmu. Wah, anakmu pinter, rajin gitu ya, engkau pasti akan ngasih reward. Wah, dibeliin baju baru, ya kan? Diajakin pergi jalan-jalan, gitu kan? Sama. Sewaktu kita menyenangkan hati Tuhan luluh. Hati Tuhan luluh. Dia akan melihat anaknya. Oh, inilah anakku yang kukasihi. Karena dia tiap hari memuji dan menyembah Tuhan. Maka aku akan bukakan jalan. Jangan kau pikir Kathy yang lagi ngomong tiap pagi jam 7 ini Gak digempur habis-habisan, saudara. Saya pun mengalami habis-habisan. Iblis bisa menggempur semua yang saya punya. Tapi yang ada di dalam sini tidak bisa. Makanya saya tetap damai sejahtera, tetap sukacita. Saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap mendoakan jiwa-jiwa. Saya tetap berdiri teguh. Kenapa? Ini loh, ayat yang ke-12 ini dibaca. Dilakukan. Mana pernah keluar dari dalam diri saya? Pelayanannya nanti aja lah. Saya kan lagi kesusahan. Nanti dulu lah. Nggak pernah keluar dalam mulut saya begitu. Ikuti tuntunan. Makanya lihatlah jalan yang harus kita tempuh. Nih. Makanya saya itu jadi orang nggak gampang buat keputusan. Tuhan bicara apa dulu, baru saya gerak. Saya nggak sembrono membuat keputusan, ya. Karena saya tahu bahwa Dia Tuhan Allah yang membuat langit dan bumi. Jadi tidak mungkin saya hidup berkekurangan, tidak mungkin. Tuhan akan menggerakkan orang lain. Yang terpenting apa? Kita lakukan aja pekerjaan kita. Harus ada bagian kita yang harus kita lakukan. Jangan cuma doa tapi nggak ada usaha kita. Yo nggak bisa. Harus ada bagian kita yang harus kita lakukan. Ya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Anda dan saya lagi dipilih sama Tuhan. Ini loh, bacao. Sewaktu engkau mengalami proses kehidupan, Tuhan lagi pilih engkau. Sewaktu engkau lagi ditinggalkan pasanganmu, engkau lagi habis-habisan, engkau hancur-hancuran, Tuhan lagi pilih kamu. Sewaktu engkau direndahkan sama orang, engkau difitnah, engkau dihancurkan sama orang, Tuhan lagi pilih kamu. Tuhan lagi pilih kamu. Sewaktu keadaanmu tidak baik, Tuhan lagi pilih kamu. Supaya apa? Engkau diajar dalam proses kehidupan yang gak enak itu. Supaya apa? Kemuliaan Tuhan itu turun atas kehidupan kita. Sehingga nanti waktu kita ketemu sama orang-orang yang mengalami seperti kita bisa memenangkan mereka. Amin. Ya. Jadi jangan kau perkatakan, Tuhan kapan selesainya? Proses kehidupan gak akan selesai, saudara. Karena itu akan continue. Sekolah, kalau belum dapat sertifikat, mana bisa dikatakan lulus?
Nggak bisa. Semua harus ada sertifikat kelulusan yang ditandatangani dari surga. Step yang ini udah selesai, siap-siap ke step berikutnya. Ingat aja saudara, ini loh, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Berarti hidupmu itu ada dalam lindungan Tuhan. Satu, lalu yang kedua, Tuhan yang akan memberkati sendiri. Nah, pertanyaannya begini, Bu, lah kalau saya lagi sakit begini terus bagaimana? Saya kan juga pengen bekerja. Saya kan juga pengen menyenangkan keluarga. Tapi kenyataannya saya lagi sakit, Bu. Bahkan saya lumpuh. Terus saya harus bagaimana, Bu? Di waktu-waktu engkau lumpuh, baik itu lumpuh secara fisik, lumpuh secara perekonomian, itu masa sabat. Jadi gunakan waktu-waktu masa sabat itu dengan benar. Ayat yang ke-12, lakukan dengan segenap hati. Tuhan itu kalau menyembuhkan kita step by step. Iblis sukanya instan. Makanya kalau kita suka instan, hati-hati. Kalau Tuhan itu suka berproses. Jadi waktu engkau mengalami kelumpuhan, lumpuh secara fisik, lumpuh secara perekonomian, lumpuh secara keluargamu, itu Tuhan lagi masa sabat. Gunakan masa sabat itu lebih banyak hidup dekat dengan Tuhan. Kalau engkau mengalami kelumpuhan, latihan jalan. Lakukan tindakan profetik. Ketika kedua tanganmu lumpuh misalkan, kakimu lumpuh misalkan, lakukan tindakan profetik. Berlatih berjalan sambil memuji sembah Tuhan. Itu usaha loh. Karena kalau engkau pengen bekerja, contoh, engkau pengen kerja, tapi engkau mengalami kelumpuhan, engkau gak bisa langsung minta pekerjaan yang gak bisa, wong kau lumpuh kok. Yang dilakukan apa? Step pertama adalah perbaiki yang ada di dalam diri sini. Karena damai sejahtera, sukacita, itu ada di dalam diri sini. Yang dibutuhkan itu untuk nanti ke depannya. Lalu yang kedua, step berikutnya apa? Latihanlah jalan. Pegang kedua tanganmu, kakimu. Nyembah Tuhan begitu kuat. Tiap hari lakukan itu. Perkatakan firman Tuhan lebih lagi. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, waktu aku mengangkat tangan ini, Tuhan, aku perkatakan ada kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin waktu engkau ngomong kayak begitu gak terjadi apa-apa, tapi percayalah, Roh Kudus bekerja dengan caranya. Katakan amin, saudara. Sama, sewaktu perekonomianmu lagi gak baik, keluargamu, keadaan keluargamu lagi gak baik, lakukan tindakan profetik. Berdirilah dengan teguh. Tuhan, aku perkatakan, aku percaya keluargaku dipulihkan. Aku percaya perekonomianku dipulihkan. Aku akan mengalami kemenangan. Ini loh yang disebut dengan Tuhan, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa. Anda dan saya dipilih Tuhan supaya apa? Melakukan ini. Mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya. Anda kalau mau mengalami kemenangan harus ada usaha. Karena nggak ada usaha ya nggak bisa. Harus ada usaha. Kalau pengen sembuh ya harus ada usaha sembuh. Latihan jalan, ya. Latihan memperkatakan perkataan itu, ngomong yang positif. Harus berlatih, saudara. Termasuk dalam kelumpuhan perekonomian juga begitu. Berlatih memperkatakan hal-hal yang positif. Berlatih. Jangan ngomong negatif terus. Sialah, hidup kok gini-gini amat. Nah, hal-hal yang kayak gitu. Coba, ya. Saya itu paling anti, saudara. Saya paling anti ngomong begini. Saya nggak punya duit. Anti saya ngomong begitu. Saya paling anti ngomong begini. Nantilah ya, kalau saya punya berkat, nanti saya anti ngomong begitu. Tiap hari kita diberkati. Jadi kalau misalkan nih, ada pembayaran atau tagihan begitu, yang saya lakukan apa? Oh iya, nanti ya dibayar. Udah gitu aja. Jangan pernah ngomong, enggak ada uang. Aduh saudara, Anda mempermalukan Tuhan. Enggak belum ada berkat. Anda mempermalukan Tuhan. Tersenyum,
Oke, nanti dibayar ya. Udah gitu aja. Perilaku kita itu menentukan loh. Makanya kalau perilaku kita itu menyebalkan, perilaku kita itu nggak menyenangkan hati Tuhan, jangan berharap mujizat datang. Ya. Jadi Anda dan saya dipilih Tuhan ya. Katakan, yes Tuhan, aku dipilih Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Ya Keti dipilih. Nah, saya nggak hafal. Guru sekolah minggu yang hafal. Nanti nyanyi lagu ini ya. Anda dan saya lagi dipilih sama Tuhan. Dipilih. Namanya dipilih itu bukan jadi bukan jadi presiden atau apa. Kita itu jadi raja. Dipilih. Kalau engkau proses kehidupannya lagi gak menyenangkan, kita dipilih sama Tuhan. Untuk apa? Memuliakan Tuhan. Makanya jangan dikit-dikit, aduh aku takut, aduh kok gini-gini amat ya, aduh kok gini-gini. Oh, saya itu paling anti saudara untuk ngomong begitu. No way. Itu perkataan-perkataan yang mematahkan semangat. Makanya kalau kita gak hati-hati ngomong, wah, ayat yang ke-16 ya. Sebab itu, sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Bicara tentang apa? Sunatlah hatimu, hidup dalam pertobatan. Jangan jatuh dalam dosa terus. Anda yang tahu loh dosamu apa. Anda yang tahu. Ngomong kasar itu juga dosa loh. Ya. Ngomong kasar itu juga dosa loh saudara. Ya. Jadi kita harus tahu dosa kita apa. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah kamu tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu apa? Dablek. Tegar tengkuk itu dablek. Dikasih tahu susah. Disuruh ngucap syukur. Hidup kok gini-gini amat. Itu dablek. Disuruh mengampuni gak mau mengampuni. Akhirnya sakit sendiri. Sakit tulang lah, sakit kanker lah, sakit GERD. Itu dablek. Udah dibilangin ampuni ya ampuni. Itu dablek namanya. Udah dibilangin jangan nonton film porno, tetap aja nonton film porno. Akhirnya gak bisa doa, gak merasakan hadirat Tuhan. Itu dablek namanya. Iya ndak? Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Firman Tuhan itu untuk direnungkan dan dilakukan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Saya mau tanya saudara, tujuan hidup kita itu apa toh? Kita harus tahu loh, tujuan hidup kita itu apa. Kalau cara menjawab tujuan hidupnya salah, destinasi kamu pasti salah. Sama nih, Anda lagi bawa koper, ya, bawa koper 2. Wah, udah mempersiapkan uangnya, bawa koper 2. Keluar rumah, ditanya, kamu mau kemana? Nggak tahu, pokoknya ya bawa koper aja, jalan aja. Udahlah, ngalir aja. Kebanyakan orang tuh kalau menjawab ngalir aja. Udah bawa koper, udah bawa duit, ditanya mau kemana, nggak tahu, pokoknya pergi aja. Orang yang nggak punya tujuan kehidupan pasti tersesat. Yang kedua, bekal yang kau punya pasti akan habis.
Karena engkau nggak tahu tujuan hidup. Engkau nggak tahu arahnya kemana. Kita harus tahu arah hidup kita. Kalau jawabanmu cuma ngalir, kayak yang membawa koper ini tadi tuh. Waktu ditanya mau kemana, engkau nggak tahu jawabannya. Sewaktu kita tidak tahu untuk apa kita hidup. Aku pengen suatu kali saya pernah bikin suatu pertanyaan gitu ya di sebuah media sosial. Apakah tujuan hidup Anda? Wah, jawabannya tuh random banget, saudara. Ada yang bilang begini, saya pengen utang saya lunas. Saya pengen orang tua saya rujuk kembali. Saya pengen ngalami kesembuhan. Saya pengen punya duit banyak supaya nanti saya bikin usaha baru. Pertanyaan saya itu padahal jelas loh. Apakah tujuan hidup Anda? Kalau yang ada di dalam pikiranmu kebutuhan, maka tujuanmu pasti tersesat. Karena yang kau pikirkan tentang kebutuhan. Kebutuhan dan tujuan itu beda banget. Kalau kebutuhan itu ya tadi tuh, saya pengen duit banyak supaya saya bikin usaha. Saya pengen sembuh dari sakit. Saya pengen keluarga saya dipulihkan. Itu kebutuhan, bukan tujuan. Tapi sewaktu tujuan hidupmu adalah menyenangkan hati Tuhan, maka kebutuhan kamu yang ini tadi tuh, yang kau tulis itu, tidak usah kamu sebutin, itu akan terjadi. Makanya waktu pikiran kita tuh isinya cuma kebutuhan hidup, engkau tidak akan pernah tahu isi hati Tuhan. Sewaktu saya kehilangan pekerjaan, sewaktu saya tutup bisnis usaha saya kan nggak tahu tuh saya mau kemana. Kan saya tanya dulu sama Tuhan, Tuhan kau mau apa? Tuhan tuntunannya step by step. Saya disuruh baca dulu, semua buku saya baca. Lalu step berikutnya adalah saya masuk dalam rumah doa. Tuhan ajarkan saya bagaimana saya menjadi pendoa syafaat. Lalu kemudian step berikutnya, saya mulai melangkah untuk melayani Tuhan. Dan ternyata Tuhan jadikan saya seperti seorang hamba Tuhan. Orang kalau nggak ngerti tujuan hidupnya, ikuti tuntunan Tuhan, nggak ngerti arah tujuannya kemana. Ya, jadi gue harus tahu. Kalau tadi saya ulang ya, kalau di sinimu itu isinya cuma kebutuhan hidup, maka kau tidak akan pernah tahu isi hati Tuhan. Tapi sewaktu engkau mendengar, engkau diam dengan tenang, engkau mendengar Tuhan bicara apa, kau akan tahu tujuan hidupmu. Sunatlah hatimu dan janganlah kamu tegar tengkuk. Sunatlah hatimu itu bicara tentang pertobatan. Jangan lagi hidup dalam dosa. Anda tahu kok dosanya seperti apa. Jangan jadi tukang pembohong. Jangan suka nonton film pornografi. Jangan suka mencuri. Jangan ngomong kasar. Jangan merendahkan orang lain. Tuh. Ya. Perhatikan ya saudara ya. Supaya keadaan kita baik. Jadi pagi hari ini Tuhan katakan step by step. Jadi engkau gak usah pusing lagi. Bu, kadang saya itu bingung, Bu. Ini Tuhan itu mau bawa kemana? Pada waktu itu saya pun juga bingung. Tuhan mau bawa saya kemana? Ngeblur semuanya.
Saya nggak suka baca buku, tiba-tiba Tuhan suruh saya baca buku. Background saya bukan seorang psikolog, bukan seorang psikiater. Tapi Tuhan suruh saya beli buku yang notabene itu adalah buku-buku psikolog. Tapi Alkitabiah. Ternyata Tuhan lagi mempersiapkan saya untuk apa? Konselor, ngonselingin orang. Yang ketemunya adalah orang-orang yang mentalnya lagi nggak baik. Step by step. Makanya telinganya mesti tajam mendengar. Pertanyaan saya kan pasti muncul kan ya. Nah kalau saya nggak punya pekerjaan, kalau saya melayani Tuhan, terus saya nanti makan gimana? Selama kita menyenangkan hati Tuhan, ikutin prosesnya Tuhan. Tuhan yang menggerakkan orang lain untuk memberkati. Dan itu yang terjadi dalam hidup saya. Saya nggak pernah tahu. Saya nggak pernah minta-minta juga. Nggak utang juga. Hal yang sepele aja Tuhan bisa genapi loh. Beberapa waktu yang lalu kan saya pindahan rumah gitu ya. Saya nggak tahu bagaimana caranya pindah. Pindahan rumah itu ternyata tuh repot banget saudara. Repot banget. Saya nggak tahu siapa aja yang mau membantu saya. Tuhan sudah menggerakkan orang-orang yang membantu pindahannya, yang menabur secara keuangan, yang ngirimin drivernya, yang apalagi. Saya nggak pernah tahu itu siapa aja, saya nggak pernah tahu. Saya cuma disuruh pindah, tapi jadwal pelayanannya tetap jalan. Waktu saya melakukan pekerjaan itu, Tuhan yang sudah siapin. Orang-orangnya, yang nabur benih. Bahkan saya punya anjing peliharaan saya aja, diperhatikan Tuhan. Makanya kalau Anda punya anjing peliharaan, jangan menganggap itu anjing ya. Anggaplah itu sebagai keluarga. Saya punya anjing, selalu saya berkati saudara, saya urapi. Maka anjing peliharaan saya pun diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan sudah ada yang nampung. Nah, semuanya akan digenapi sama Tuhan. Yang penting hatimu benar, mulutnya dijaga. Tujuan hidup harus jelas. Ya. Kalau engkau ditinggalkan oleh pasanganmu, tujuan hidupmu harus jelas. Jadi seperti apa? Oh, rupa-rupanya saya akan menjadi pendoa syafaat bagi keluarga-keluarga. Nah itu. Anda yang ditinggalkan oleh pasangan, dengar baik. Anda lagi dipersiapkan Tuhan menjadi pendoa syafaat bagi orang-orang di luar sana yang mengalami kehancuran keluarga. Dengar baik itu. Bertanyalah kepada Tuhan bagaimana caranya mendapatkan itu. Itu tujuan hidup. Sebab Tuhan Allah mula Allah, segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Lihat ayat yang ke-17. Dia Tuhan segala Tuhan, kenapa harus khawatir? Dia Allah dari segala Allah, kenapa harus bingung terus? Kenapa harus frustrasi? Kenapa harus stres berkepanjangan? Tidakkah kita mengenal Tuhan Allah kita? Gak perlu sampai ngomong, sesak bu, dada saya bu, sesak bu. Ini lihat ini. Dia Tuhan segala Tuhan, dia Allah segala Allah. Sudahkah engkau mencari dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa? Sudahkah engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu? Dia Tuhan segala Tuhan, dia Allah segala Allah. Makanya saya berani mengatakan, beberapa waktu yang lalu semua pintu tertutup. Gak ada pertolongan sama sekali. Saya gak punya apa-apa.
Saya cuma bilang begini sama Tuhan, Tuhan, mau ada pertolongan atau tidak, saya tetap akan nyembah Tuhan. Tuhan lihat hati saya, saudara. Dan pertolongan Tuhan tepat banget. Miliki hati yang murni ya. Miliki hati yang murni. Jangan malas makanya. Jangan malas beribadah. Jangan malas melayani Tuhan. Jangan malas untuk membaca firman Tuhan. Kalau kamu ingin keadaanmu baik, jangan malas memuji menyembah Tuhan. Jangan malas beribadah. Jangan malas melayani Tuhan. Ayat yang ke-12 kau harus baca dengan sungguh-sungguh. Lalu berikutnya, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing, dengan memberikannya kepada mereka makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Bicara tentang apa, saudara? Tabur benih. Ini loh, ini bicara tentang tabur benih. Jangan cuma minta-minta mujizat-mujizat, tapi kita nggak nabur benih. Engkau nggak pernah doain orang, engkau nggak pernah nolongin orang, engkau pelit banget. Nggak ada benih yang kau tabur. Saya ngerti, saudara, pada akhirnya. Kenapa waktu saya kehilangan pekerjaan, Tuhan minta saya, Kathy, cairkan deposito kamu yang ini. Bagikan kepada orang-orang di luar sana. Itu jumlahnya nggak sedikit loh, saudara. Bayangkan, saya lagi kehilangan pekerjaan, hari itu juga Tuhan bilang, cairkan deposito, belikan sembako, bagikan kepada orang di luar sana. Sekarang saya ngerti, Tuhan lagi ngajarin saya nabur benih di waktu yang susah. Makanya nggak heran sekarang, itu terjadi ya 6-7 tahun yang lalu. Sekarang saya bisa mengerti, kenapa keadaan saya seberuntung ini, karena taburan benih yang sudah dilakukan. Di waktu saya susah, saya tetap melayani Tuhan. Ngonselingin orang, pelayanan pelepasan, doain orang, ketemu jiwa-jiwa, tetap saya lakukan. Tabur benih namanya. Tabur benih. Kalau nggak ada taburan benih, nggak iso, saudara. Kau harus menabur benih. Jadi kalau mujizat belum terjadi, tanya dulu pada diri sendiri. Benihku apa ya? Saya sendiri pada waktu itu kesusahan dalam keuangan. Saya doain orang, berkati Tuhan dengan keuangan, berkati Tuhan. Waktu saya ngomong berkati Tuhan dengan keuangan, apakah keuangan saya baik? Enggak loh. Keadaan keuangan saya juga nggak baik. Tapi saya berkati, Tuhan berkati orang-orang ini Tuhan. Dengan keuangan Tuhan, berkati Tuhan. Mereka tidak berkekurangan, berkati Tuhan. Itu sama kayak si orang janda yang lagi mempersiapkan makanan untuk hamba Tuhan itu loh. Dia sendiri berkekurangan. Itu tinggal satu-satunya yang dia punya. Tapi dia berikan untuk hamba Tuhan. Itu yang saya lakukan selama ini. Makanya jangan heran ketika keadaan saya sangat diberkati Tuhan. Ini. Jangan pelit. Kalau engkau masih hitung-hitungan sama Tuhan, engkau tidak akan pernah bisa menabur apa-apa. Saya ini seorang gembala, saudara. Kalau kita lagi pelayanan misi, yang pasti butuh dana kan? Saya doa sama Tuhan, Tuhan berapa yang harus saya tabur? Tuhan kalau minta nabur gak sedikit, saudara. Banyak. Kalau saya hitung-hitungan, Tuhan, kan saya belum nabung, saya belum beli beras, saya belum ini. Kalau saya hitung-hitungan, saya tidak akan pernah mendapatkan kelimpahan. Ini bukan teologi kemakmuran loh ya.
Ini bicara tentang menabur benih. Ini loh, kayak firman Tuhan ini loh. Saya tuh dulu tuh saudara ya, gampang sekali sakit-sakitan. Saya dulu sakit-sakitan saudara. Keluar masuk rumah sakit itu tiap tahun keluar masuk rumah sakit. Kerja keras gitu ya. Keluar masuk rumah sakit berkali-kali. Tapi coba, ketika semuanya nol, ngikutin tuntunan Tuhan seperti tadi yang di ayat yang ke-12. Ikutin tuntunan. Keadaan saya baik. Yang dimaksudkan Tuhan keadaan baik itu apa? Tubuh, jiwa, dan roh baik. Sukacita, damai sejahtera. Tetap. Kalau engkau ingin keadaanmu baik, nih loh, lakukan tadi itu firman Tuhan ini. Step by step. Kalau engkau nggak memaksakan dirimu untuk melakukan beribadah dengan baik, dengan sungguh-sungguh, susah nantinya. Amin. Benih yang harus ditabur. Amin. Sebab itulah kamu harus menunjukkan kasihmu, lihat loh. Sebab itulah kamu harus menunjukkan kasihmu kepada orang asing. Orang asing ini bicara tentang apa? Nggak ngerti firman, nggak ngerti Tuhan Yesus. Orang asing itu bicara tentang apa? Mereka lagi kekurangan, mereka lagi sakit, mereka lagi nggak berdaya. Nih, perhatiin ini. Kalau ingin keadaanmu baik, perhatikan ayat yang ke-19. Ya. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Diulang lagi nih di ayat yang ke-20. Padahal tadi di ayat 12 sudah dikatakan. Diulang lagi nih sama Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu. Lihat. Dialah pokok puji-pujianmu. Lebih banyak memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu gak nyanyi loh. Gak cuma nyanyi. Tapi sewaktu kita mengatakan Tuhan, engkau baik bagiku Tuhan. Sekalipun hutangku belum lunas, tapi engkau tetap baik padaku. Sekalipun pasangan hidupku gak kembali, bahkan keadaan keluargaku kurang membaik, tapi engkau terlalu baik buatku Tuhan. Ini namanya memuji Tuhan. Banyak-banyaklah memuji Tuhan. Jangan kotori mulut dengan kecewa, kemarahan, sakit hati. Itu sampah, saudara. Ya. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukannya di antara perbuatan-perbuatanmu yang besar dan dahsyat. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Saya waktu nyembah ini, saudara, justru pas keadaan saya lagi gak baik, saudara ya. Wah, saya udah kepepet, gak tahu harus berbuat seperti apa. Saya nyanyi lagu ini. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Segenap hati dengan segenap jiwa. Wah, sukacita Tuhan itu mengalir dahsyat, saudara. Makanya gak gampang kena kelemahan tubuh. Apalagi dikit-dikit frustrasi, dikit-dikit stres. Sesak napas, Bu. Ngapain merasakan seperti itu? Puji Tuhan, lihat. Dialah pokok-pokok pujianmu. Pokok itu berarti utama. Yang utama kita lakukan adalah memuji Tuhan. Amin. Memuji Tuhan. Yang telah melakukan di antara perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Lihatlah. Yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Lihatlah dengan matamu sendiri. Itulah kenapa saya tidak pernah mengajarkan Anda yang ikut live saat teduh, jangan dikit-dikit minta didoakan pendeta. Lihat sendiri, ini loh. Kau lihat sendiri dengan matamu bagaimana caranya Tuhan menolong kita. Lihatlah sendiri bagaimana mujizat itu terjadi. Lihatlah sendiri kualitas imanmu itu. Lihatlah sendiri dengan mata jasmanimu sendiri. Lihatlah keadaanmu dengan mata kepalamu sendiri. Makanya jangan dikit-dikit doakan Bu,
Doakan Bu, Anda nggak akan pernah bisa melihat ini dengan mata kepala Anda sendiri. Karena nebeng iman. Doa. Kalau pengen doamu powerful, latihanlah doain orang lain. Ini loh, ayat yang ke berapa ini tadi ya? Ayat yang ke-19, makanya dilakukan. Tabur benih. Sewaktu kita doain orang lain, kita nabur benih, kita lagi melatih diri doa. Makanya engkau menuai apa? Menuai doa. Doamu jadi pintar, telingamu makin tajam mendengar suara Tuhan. Benih, tabur benih, saudara. Jangan mikirin masalah pribadi terus. Benihnya ditabur, ya. Nanti semakin sering engkau melayani jiwa-jiwa, telingamu makin tajam mendengar suara Tuhan. Ya. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Selesai, saudara. Tuhan Yesus dahsyat ya. Katakan pada dirimu sendiri, biarlah hatiku bersuka cita pagi hari ini. Biarlah hatiku bersuka cita pagi hari ini. Ayo saudara, minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan hati penuh dengan damai sejahtera. Minta, come on, minta sama Tuhan damai sejahtera. Tuhan, kami minta damai sejahtera Tuhan. Tuhan minta damai sejahtera Tuhan. Teduhkan hatiku ya Tuhan. Koraba shikara laraba. Oh ya laraba ya syakala wala wala. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami telah mendengar semua tuntunanmu. Kami telah mendengar Tuhan semua isi hatimu. Kami mau menyenangkan hatimu. Kami mau beribadah dengan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan mengalir bagi setiap kami. Tuhan terima kasih untuk tuntunanmu pagi hari ini. Kami percaya kepadamu. Keadaan kami pasti baik. Keadaan kami pasti baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Koraba shikala raba ya raba. Hosana. Hosana. Hosana yang ditinggi. Hosana. Hosana. Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu. Hatiku bersyukur. Ku puji Kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Lagi saudara. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu. Haleluya. Hatiku bersyukur. Ku puji Kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Haleluya. 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 Tuhan, kami percaya kepadamu. Damai sejahtera Tuhan yang memerdekakan setiap jiwa. Pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, segala yang membelenggu dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh frustrasi, segala keinginan-keinginan untuk bunuh diri, dihancurkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, yes Tuhan. Kami mengalami kelepasan daripada Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami mengalami pembebasan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Damai sejahtera Tuhan mengalir bagi setiap kami Tuhan. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Melimpah-limpah atas jemaatmu yang ikut live di Instagram pagi hari ini ya Tuhan. Maupun yang ikut di YouTube ya Tuhan Yesus. Kasih Tuhan sempurna. Kasih Tuhan sempurna. Dahsyat ya Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah damai sejahtera Tuhan. Terimalah sukacita Tuhan mengalir bagimu. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Terima saudara, damai sejahtera Tuhan. Sukacita, kesembuhan. Oh, damai sejahtera, sukacita, kesembuhan. Terima saudara. Terima saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami mengalami kesembuhan. Kami mengalami pemulihan daripadamu ya Tuhan. Ada kemerdekaan. Ada kebaikan Tuhan mengalir bagi kami. Jiwa kami dipulihkan Tuhan. Jiwa kami dimerdekakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji keagungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam kuasa tangan Engkau. Berkati sepanjang hari ini. Ada berkat Tuhan, ada sukacita Tuhan, ada kasih Tuhan mengalir sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memenuhi kita semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Segala perjalanan kehidupan kita diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima saudara. Haleluya. Amin. Dari saudara-saudara, sampai ketemu besok pagi ya. Shalom. Tuhan Yesus berkati.